Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak. Perkenalkan saya Putu Aulia Praetarivana dengan NIM 25015410446 dari Prodi Sastra Inggris. Hari ini saya akan membuat tugas video Case Based Learning Natural Science, which saya juga akan mengerjakannya di Natural Space. Ya, jadi saya mau mengambil materi 6, yaitu biosfer dan makhluk hidup. Jadi saya akan langsung mengecek case-nya di sini. Oke, jadi kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi biosfer, yang dimana biosfer itu merupakan lapisan tempat tinggal makhluk hidup di bumi yang terdiri atas batuan, air, dan udara. Yang dimana kita bisa lihat di sini, kalau di sini itu adalah ada aspek-aspek tersebut, ada batuan, ada air, dan juga tentunya ada udara. Nah, di biosfer itu biasanya menjadi tempat tinggal makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan. Ini ada hewan, ada kupu-kupu. Di sini juga ada batuan dan tanaman-tanaman. Jadi, ini merupakan reality check of biosfer itu sendiri. Oke, baik. Sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan tadi, sedikit membahas tentang biosfer di kehidupan nyata, kita akan lebih mendalam membahas terkait materi biosfer dan litosfer, yang dimana di case based learning ini kita akan memahami berdasarkan kasus nyata, yakni saya mengangkat kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada tahun 2019. Nah, kita sadar bahwa bagaimana biosfer itu merupakan tempat tinggal makhluk hidup, sehingga saya rasa penting untuk membahas kasus ini. Yang pertama, latar belakang dari kasus ini adalah biosfer itu merupakan sistem yang mencakup seluruh makhluk hidup di bumi beserta lingkungannya. Salah satu bagian dari biosfer yang paling penting adalah hutan, dan di Indonesia khususnya itu hutan hujan tropis, yang menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna serta berperan besar dalam menjaga keseimbangan atmosfer di bumi. Namun, kita sadari bahwa bagaimana banyak sekali terdapat aktivitas manusia seperti pembakaran hutan untuk membuka berbagai jenis lahan baru seperti lahan perkebunan atau bahkan tambang batu bara yang akan menimbulkan kerusakan besar terhadap biosfer. Ini merupakan contoh nyata yang sering terjadi apalagi di Indonesia, yang dimana Indonesia memiliki sumber daya alam potensialnya adalah pertambangan dan juga perkebunan kelapa sawit. Jadi saya mengangkat di sini adalah kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tepatnya wilayah di Kabupaten Pulung, Pisau, dan Kapuas pada September 2019. Nah, pada periode tersebut terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan rusaknya ribuan hektar hutan gambut, meningkatnya polusi udara, serta mengganggu ekosistem berbagai spesies termasuk orangutan Kalimantan, yakni Pongo pygmaeus, yang merupakan satwa endemik yang terancam punah. Jadi kita sadari bahwa bagaimana kepentingan yang dilakukan oleh manusia untuk membuka lahan perkebunan baru atau bahkan pertambangan ini menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang memang disengaja untuk memenuhi kepentingan kapitalis tersebut, dan ini juga menimbulkan berbagai dampak seperti meningkatnya polusi udara dan mengganggu ekosistem berbagai spesies. Dan yang terancam di sini adalah satwa endemik Kalimantan, yaitu orangutan. Lalu apa statement dari permasalahan kali ini adalah bagaimana pada akhirnya kebakaran hutan di Kalimantan Tengah pada tahun 2019 mempengaruhi keseimbangan biosfer dan kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Jadi kebakaran hutan di tahun 2019 di Kalimantan Tengah ini menimbulkan kerusakan besar terhadap biosfer, baik pada litosfer, hidrosfer, dan juga atmosfer maupun kehidupan biologis lainnya. Dampak terhadap komponen biosfer terdapat banyak. Yang pertama, pada litosfer, lapisan tanah gambut terbakar habis, menyebabkan kehilangan humus dan penurunan kesuburan tanah. Lalu pada hidrosfer, terdapat dampak seperti abu dan sisa pembakaran mencemari sungai dan danau di sekitar wilayah terdampak seperti Sungai Kahayan. Lalu pada atmosfer, ini juga berdampak pada asap tebal mengandung partikel karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida yaitu CO2, menurunkan kualitas udara hingga indeks pencemaran mencapai level berbahaya. Lalu kepada makhluk hidup, kasus ini tuh berdampak pada habitat satwa liar seperti orangutan, burung enggang, dan berbagai spesies serangga hilang, banyak hewan mati atau bermigrasi ke daerah lain yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Itu merupakan
efek yang disebabkan oleh kerusakan biosfer yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Lalu apa solusi yang dapat saya tawarkan di sini ketika terdapat kasus seperti ini? Yang pertama tentunya ada rehabilitasi lahan gambut melalui penanaman kembali vegetasi alami dan pengelolaan tata air. Lalu yang kedua, ada penerapan teknologi deteksi dini kebakaran hutan untuk menggunakan atau dengan menggunakan satelit dan drone. Ini juga penting karena pada akhirnya kita bisa mencegah kebakaran yang mungkin hampir terjadi. Lalu yang ketiga, ada penegakan hukum tegas terhadap perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar. Lalu yang keempat, pendidikan lingkungan dan pelibatan masyarakat lokal dalam menjaga ekosistem hutan. Nah, itu merupakan 4 solusi yang dapat saya tawarkan berdasarkan kasus yang terjadi. Karena bagaimanapun, menurut saya, kasus yang terjadi ini itu tentunya terjadi disebabkan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik lapisan masyarakat yang menginginkan keuntungan kapitalis, masyarakat biasa, dan juga masyarakat yang dirugikan, sehingga penting untuk membangun sebuah regulasi yang tegas agar pada akhirnya perusahaan tidak bisa membuka lahan dengan sembarangan atau dengan cara membakar hutan. Oke. Jadi apa kesimpulan yang akan saya bawakan pada kasus kali ini di pembelajaran natural science ini adalah kebakaran hutan di Kalimantan Tengah pada tahun 2019 itu membuktikan bahwa aktivitas manusia dapat merusak keseimbangan biosfer dalam waktu singkat. Dampaknya meluas pada udara, air, tanah, dan kehidupan makhluk hidup. Seperti yang tadi saya telah jelaskan, biosfer itu merupakan tempat tinggal makhluk hidup yang terdiri atas udara, air, dan tanah. Bagaimana pada akhirnya biosfer ini juga dapat rusak dalam waktu yang sangat singkat karena tindakan dari manusia itu sendiri, yaitu ketika manusia melakukan tindakan yang gegabah dan mereka juga akan bisa merusak dari tempat tinggal mereka itu sendiri. Lalu, ada pula saran yang akan saya dapat berikan kepada materi kali ini, yang dimana biosfer itu sangat rentan terhadap aktivitas destruktif manusia. Menjaga biosfer berarti menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan atau bisa dibilang sustainable development, memperkuat pengawasan lingkungan, dan menumbuhkan kesadaran ekologis agar tragedi seperti kebakaran tahun 2019 tidak terulang kembali. Bagi saya, kejadian seperti ini itu harus ditangani oleh berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah namun juga dari masyarakat. Bagaimana masyarakat harus bersikap tegas dan juga bijak terhadap biosfer di sekitarnya agar pembakaran hutan ini tidak hanya berdasar dari keuntungan kolektif, namun juga diharapkan kebakaran hutan ini tidak pernah terjadi karena kelalaian masyarakat seperti membuang puntung rokok sembarangan atau bahkan memang tidak menjaga dari yang namanya keamanan atau kelembapan dari hutan itu sendiri. Bagi saya, biosfer itu merupakan tempat tinggal manusia atau bisa kita bilang tempat tinggal makhluk hidup, sehingga penting bagi kita semua untuk menjaga keamanan dan kestabilan biosfer dengan sustainability development. Dan bagi saya, dari kasusnya tersebut dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali terjadian yang perusakan biosfer itu yang terjadi oleh ulah manusia, sehingga alangkah baiknya manusia harus memiliki solusi dari setiap permasalahan yang ada agar tragedi-tragedi tersebut tidak terjadi lagi. Sehingga sekian pemaparan materi 6, yaitu biosfer dan litosfer dan juga makhluk hidup yang dapat saya sampaikan di pembelajaran natural science kali ini. Semoga manfaat yang saya katakan tadi terasa bagi kalian semua, dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan insight atau ilmu terbaru bagi kalian. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berkata dan apabila terdapat kurangnya informasi. Terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa.